Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Kaifa halukum ya abna'i? Ya, Ustadz harapkan ya kita semua ya selalu dalam kondisi sehat walafiat, ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ahlan wa sahlan bikum, ya, selamat datang di pelajaran Akhlaqul Banin, ya, kita melanjutkan pelajaran yang kemarin. Tapi seperti biasa sebelum kita masuk ke materi, ya, Ustadz ingatkan kalian dan diri Ustadz juga, ya, bahwasanya untuk senantiasa mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam segala perbuatan, terutama dalam belajar ini, ya. Kemudian yang kedua, berlaku jujur. Berlaku jujur, ya, baik dengan ucapan dan perbuatan. Ya. Terutama dalam belajar juga, ya. Jujurlah kemudian ketika belajar, ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha mendengar dan Maha melihat, ya, apa yang kita lakukan, ya, bagaimana kita bersikap, ya. Kemudian yang ketiga, senantiasa sabar dan istiqomah, ya. Kemudian yang keempat, harus senantiasa ketika belajar, ya, kita maksimalkan segala bentuk adab dan akhlak kita yang baik ketika belajar, ya. Termasuk di situ duduk dengan rapi, menggunakan pakaian yang rapi, siap-siap, ya, jangan sambil baringan dan lain sebagainya, ya. Karena meskipun, ya, pada hakikatnya Ustadz tidak melihat kalian, ya, guru-guru kalian tidak melihat kalian, tapi tentunya menjaga adab dan kesopanan di hadapan ilmu adalah sesuatu yang sangat baik, anak-anak, ya. Karena dengan menjaga adab itu kita insyaallah taala Allah akan mudahkan kita untuk belajar dan mendapatkan ilmunya, ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, nuwasil, ya, kita lanjutkan pelajaran kita di materi Al-Akhlaqul Banin, ya, dengan judul bahaya memutus silaturahim dengan kerabat, ya. Jadi di pertemuan kemarin, ya, anak-anak kita semua sudah belajar, ya, bagaimana berakhlak, ya, menjaga adab dan kewajiban kita kepada kerabat-kerabat kita, ya. Begitu juga kita sudah belajar bagaimana menjaga adab kepada tetangga-tetangga kita, ya. Jadi sekarang Ustadz lanjutkan, ya, kita kembali sedikit, ya, ke beberapa paragraf yang terlewatkan, ya, dari kitab kalian yang insyaallah taala sekarang akan kita bahas di sini, ya. Silahkan bisa dibuka kitabnya, ya, bagi yang membawa kitab ke rumah, ya, di halaman 31 dan 32, ya, untuk membantu kalian belajar. Bagi yang kitabnya tertinggal di pondok atau hilang, bisa mengikuti pelajaran di video atau di materi yang sudah Ustadz kirimkan, ya. Hal antum musta'idun, siap belajarnya? Alhamdulillah, ya. Bismillah, nabda, ya. Oke, ya. Tapi sebelum kita mulai ke materi inti hari ini, ya, kita murojaah dulu, kita ulang dulu pelajaran kemarin, ya. Dan Ustadz ingin di sini akan melempar satu soal saja, satu pertanyaan, karena ini pertanyaan penting sekali. Kita harus tahu, ya, jawabannya. Ya, pertanyaannya sedikit, ya. Pertanyaannya di sini pendek sekali, ya. Man aqaribuka. Apa artinya man aqaribuka? Man siapa? Bagus. Aqarib, apa arti aqarib? Kerabat dekatmu, ya. Siapa saja kerabat dekatmu? Ya, ada yang ingat sebelum Ustadz tampilkan jawabannya? Siapa saja yang dimaksud dianggap kerabat dekat? Ya, ini sudah kalian pelajari beberapa minggu yang lalu. Ya, siapa saja kerabat dekat yang kita harus berbuat baik kepada mereka, menjaga silaturahim kepada mereka? Siapa saja? Ya, silakan disebutkan. Oke, bagus. Ya, Ustaz tampilkan, ya, jawabannya dengan berbahasa Arab. Ya, humul a'mam. Hum al-a'mam. Mereka adalah a'mam. Apa arti a'mam? Paman. Paman dari bapak. Itu namanya a'mam, ya, jamak dari amun. Kalian punya bapak, ya. Bapak kalian punya
saudara laki-laki, ya itu namanya am, paman dari bapak. Kemudian wal ammat, bibi dari bapak juga, ya bapak kalian punya saudari perempuan, itu namanya bibi, ya di bahasa Arab dibedakan itu. Kalau bibi dari bapak itu namanya ammah, ammat, ya itu jamaknya. Kemudian siapa juga kerabat kita yang ketiga? Al-akhwal. Al-akhwal. Siapa itu akhwal? Pakai kha ya. Jangan pakai ha, salah nanti. Al-akhwal. Siapa mereka? Paman dari ibu. Ya, ibu kita, ibu kalian ya, punya saudara laki-laki, itu namanya paman di bahasa Indonesia. Di bahasa Arab namanya khal. Khal panjang. Jamaknya akhwal. Ya. Kemudian yang keempat, termasuk kerabat juga, khalat. Siapa khalat? Ya benar, bibi dari ibu. Bibi dari ibu, ya. Ibu kalian, ibu kita punya saudari perempuan, itu namanya bibi juga di bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Arab dibedakan, itu disebut khalat, ya. Saudari dari ibu kita. Ya, kemudian siapa lagi yang kelima? Wa auladuhum. Auladuhum, anak-anak mereka. Anak dari bibi kita, anak dari paman kita, itu di dalam bahasa Indonesia disebut apa? Sepupu, ya benar. Di dalam bahasa Sasak, bahasa Lombok disebut apa? Pisa, ya. Ya, agar kalian bisa mudah memahaminya. Pisa. Itu maksudnya anak-anak paman kita, sepupu kita. Kemudian wa auladu ikhwatik wa akhawatik. Ini yang selanjutnya yang keenam ya. Anak-anak dari ikhwah, saudara laki-laki kalian, atau anak dari saudari perempuan kalian, atau yang biasa kita sebut di bahasa Indonesia adalah keponakan, ya. Keponakan, kalian punya saudara, punya saudari, dan mereka sudah menikah dan punya anak, ya, itu namanya keponakan. Dalam bahasa Sasak biasa kita sebut ruan, ya, ruan, ya. Barakallahu fikum. Ini harus diingat anak-anak, ya. Jadi kalau kita bilang kerabat dekat atau akorib, yang terlintas di pikiran kalian adalah mereka-mereka ini. Ya, jelas ya. Jangan lupa. Oke, nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin, ya. Pengarang kitab melanjutkan di halaman 31, ya, di paragraf nomor 5 di situ. Ustaz bacakan. Idza asa'a ilaika aqaribuka mathalan fasbir. Nah, jika seandainya, ya, jika misalnya kerabat dekat kalian, ya, yang tadi kita sebutkan di awal, itu berbuat buruk kepada kita, ya, kepadamu, fasbir. Apa tindakan kita? Sabar dulu, ya. Wa qabil isa'atahum bil ihsan, ya, dan balas keburukan mereka dengan kebaikan. Ya, ini yang pertama, kita harus sabar, ya. Kita balas dengan kebaikan, ya, dengan harapan, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa memberikan kesadaran, ya, bagi mereka yang berbuat buruk kepada kita. Dan ini banyak dicontohkan Nabi Muhammad SAW, anak-anak, ya, ketika kerabat dekatnya, ya, bahkan pamannya, itu lihat Abu Jahal, pamannya Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab, ya, berbuat tidak baik kepada Nabi Muhammad SAW, tapi beliau senantiasa berbuat baik kepada mereka, ya. Sabar. Wa fil hadis, di dalam hadis dikatakan, ya, disabdakan, anna rajulan, ya, di sini diceritakan bahwasanya seorang laki-laki, ya, qala, berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, inna li qarabatan, ya, aku memiliki qarabah, ya, kerabat, asiluhum wa yaqta'unani, aku senantiasa menyambung tali silaturahim dengan mereka, tapi mereka memutuskannya, ya. Aku senantiasa mencari mereka, ziarah, ya, silaturahim kepada mereka, tapi mereka menghindar, ya. Mereka memutuskan tali silaturahim. Wa uhsinu ilaihim, dan aku berbuat baik kepada mereka, kata sahabat ini. Wa yusiuna ilayya, sedangkan mereka berbuat buruk kepadaku. Wa ahlumu anhum, ya, aku berbuat baik, lemah lembut kepada mereka. Wa yajhaluna alai, sedangkan mereka berbuat yang tidak baik, ya, kepadaku. Faqal, Nabi Muhammad SAW kemudian
bersabda, ya, menjawab, la in kunta kama qulta, ya, jika apa yang engkau katakan itu benar, faka'annama tusiffuhumul malla, maka seakan-akan, ya, engkau, ya, memberikan, ya, meletakkan, ya, bara api di mulut mereka. Maksudnya apa di sini anak-anak, ya? Sikap sabarmu, ya, sikap tenangmu, ya, sikap membalas keburukan dengan kebaikan, ya, itu hakikatnya keburukan tersebut kembali ke mereka, anak-anak. Kembali ke mereka yang berbuat buruk, sedangkan kita berbuat baik, keburukannya kembali kepada mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, bahkan Nabi mengatakan faka'annama tusifuhumul malla. Seakan-akan engkau meletakkan bara api yang sangat panas di mulut mereka, ya, atau kepada mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim. Dan jika engkau senantiasa bersabar, kemudian berbuat baik, ya, kepada mereka yang berbuat buruk, ya, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolongmu, menuntunmu, ya. Jadi itu yang pertama tadi adalah bahaya, ya. Bahaya sekali ketika kita memutuskan tali silaturahim, ya, itu kembali ke kita, ya, anak-anak, ya. Sedangkan sebaliknya, jika kita senantiasa berupaya, ya, untuk menyambung tali silaturahim, itu akan sangat baik, anak-anak, ya. Allah akan senantiasa menolong kita, ya. Ma dumta ala dzalik, ya, selama engkau berada di atas yang demikian. Maksudnya apa di sini? Selama engkau, ya, membalas keburukan mereka dengan kebaikan. Jelas, anak-anak, ya. Di hadis ini Nabi Muhammad SAW memberikan pesan kepada kita bahwasanya bahaya sekali orang yang memutuskan tali silaturahim, ya, yang menjauh, ya, berbuat buruk kepada kerabat-kerabat dekatnya, ya, itu bahaya sekali, ya. Dan keburukan mereka, ya, itu kembali ke mereka sendiri, ya. Dan Nabi bahkan mengatakan seakan-akan mereka menelan bara api yang sangat panas, ya, diakibatkan tindakan mereka yang memutuskan tali silaturahim. Sebaliknya, ya, jika kita senantiasa menyambung tali silaturahim, ya, semampu kita, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong kita, mempermudah urusan kita. Fahimtum hatta huna? Insyaallah, ya, jelas, ya. Bahaya atau tidak, anak-anak? Bahaya sekali, ya. Jadi semoga kita bukan termasuk orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi kepada orang-orang terdekat kita, ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Ya, di halaman 32, ya, kalian bisa lihat di situ ada qissatun ukhra. Ada kisah lain, ya. Kisah lain. Ini kisahnya juga tentang bahayanya memutus silaturahim. Ya, kita bacakan. Bainama kana as-sahabatu radhiyallahu anhum, ya, ketika para sahabat, ya, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semua, jalisina 'indan nabi sallallahu alaihi wasallam idh qala, ya, ketika para sahabat tadi, ya, duduk menghadiri majelis ilmu, ya, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ini perhatikan anak-anak, ini penting sekali. Jadi sahabat-sahabat kita, ya, sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu senang kemudian duduk mencari ilmu, menimba ilmu, mendengarkan hadis, belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka belajar itu adalah cara para orang-orang soleh, ya. Cara orang-orang soleh untuk menimba ilmu, ya. Ini penting. Jadi yang malas belajar, hati-hati, ya. Hati-hati kalau sudah malas belajar, ya. Takutnya nanti sudah tidak soleh lagi. Apalagi belajarnya ini pelajaran yang sangat bermanfaat, ya, insyaallah. Idh qala, kemudian Nabi berkata, Nabi bersabda, ya, dalam hadisnya, dan ini disaksikan oleh banyak sahabat yang duduk di sekitar beliau. Ya, la yujalisuna qati'u rahimin. Ini bahaya, anak-anak. Apa artinya? Ya, jangan ada di antara kita, ya, orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Jangan duduk sama kita. Nabi tolak mereka. Nabi nggak suka ada di antara yang duduk di sini, ya, adalah orang-orang yang memutus silaturahim, ya, berbuat buruk kepada kerabatnya, ya, tidak mau dijenguk, tidak mau berbuat baik kepada mereka.
ya, menghardik mereka, mengolok-olok mereka, padahal itu masih keluarga dekat kita. Ini nggak boleh. Nabi Muhammad tidak suka yang demikian. Bahkan ini umum anak-anak, umum. Bahkan ketika bukan hanya kepada kerabat saja, ya, bahkan ke teman kita misalnya, ada yang suka saling mengejek satu sama lain, yang kemudian dengan ejekan tadi ya, silaturahim ya kalian terputus, ya, yang satu marah, yang satu dan lain sebagainya, ya, bermusuhan akhirnya, maka ini termasuk ke dalam ancaman ini, ya. Nabi Muhammad tidak suka orang-orang seperti itu, ya. Maka ya, kita lanjutkan ceritanya. Faqama fatan minal halqah. Kemudian seorang pemuda ya berdiri ya di majelis ilmu tadi, di halaqah ilmu tadi ada yang berdiri. Fa'ata khalatan lahu. Kemudian si pemuda tadi datang ya ke rumah bibinya, khalah, ya, ingat ini khalah tadi yang di awal, ya, mendatangi bibinya. Qad kana bainahuma ba'du niza'. Lihat ini betapa para sahabat itu begitu belajar langsung diamalkan ilmunya anak-anak. Ya. Ketika mereka mendengarkan Nabi bersabda, Nabi mengajarkan mereka suatu ilmu ya, sekecil sedikit apapun itu ya, yang namanya ilmu tetaplah ilmu, maka haknya ilmu tersebut harus diamalkan. Luar biasa anak-anak ya, luar biasa. Ya, baru tahu hukumnya ya, baru tahu ternyata itu salah ya. Si pemuda tadi yang mendengarkan sabda Nabi Muhammad SAW bahwasanya Nabi Muhammad tidak suka ada yang memutuskan tali silaturahim, anak tadi bergegas, pemuda tadi bergegas ya, meminta maaf kepada bibinya ya, karena ada pertengkaran di antara mereka ya, sempat ada pertengkaran. Fastaghfarat lahu ya, maka bibinya tadi ya memaafkannya ya. Ya, fastaghfarat lahu di sini maksudnya memaafkannya. Jadi bibinya memaafkan kesalahan anak tadi ya. Lihat bagaimana para sahabat anak-anak ya dengan cepat mengamalkan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Begitulah seharusnya seorang penuntut ilmu ya, kita semuanya ya. Ini semoga Allah bisa memberikan hidayah bagi kita untuk mengamalkan ya, ilmu yang kita miliki sekecil apapun. Oke, kemudian kita lanjutkan. Tsumma ada ilal majlis. Kemudian anak tadi kembali ke majelis Rasulullah SAW ya, yang ada di masjid. Faqala sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian dia mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, innar rahmata la tanzilu ala qaumin wa fihim qati'u rahimin. Masyaallah. Lihat anak-anak. Ya. Ini bahaya memutuskan tali silaturahim. Bahayanya ya, bahaya memutuskan tali silaturahim bukan hanya kembali ke pelakunya saja anak-anak. Ya, bukan hanya kembali ke pelakunya, tapi bisa juga kembali kepada orang-orang di sekitarnya. Bahaya atau tidak? Bahaya. Nabi bersabda, innar rahmah la tanzil ala qaum. Sesungguhnya rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tidak akan turun kepada suatu kaum. Lihat, kaum. Ini ya, bukan satu orang saja, kaum. Wa fihim qati'u rahimin. Dan di antara mereka ada yang memutuskan tali silaturahim. Lihat, bahaya. Kenapa demikian? Karena kewajiban kita ya selaku saudara seiman untuk mengingatkan, harusnya mengingatkan. Jika kita tahu ada yang senantiasa memutuskan tali silaturahim, kita ingatkan. Ya, jelas anak-anak ya. Jadi bahaya sekali perkara memutuskan tali silaturahim. Dan itu sangat tidak baik. Itu termasuk akhlak yang buruk dan termasuk dosa yang besar. Ya, bagaimana tidak? Ya, Nabi Muhammad SAW membenci yang demikian. Bahkan rahmat kasih sayang Allah pun terhalang. Ya, bahaya atau tidak? Bahaya sekali anak-anak. Iya, masya Allah. Kita lanjutkan ya. Di sini ada dalil-dalil penting yang kalian harus hafal ya. Harus hafal. Dan ini bukan tugas. Tapi kalian harus sadar bahwasanya menghafal dalil itu sesuatu yang penting anak-anak ya. Nah, di sini ada dua saja dalilnya ya. Yang pertama dari Al-Qur'an ya. Allah berfirman ya, ini masih tentang bahaya memutus tali silaturahim.
Ya, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum." Lihat, Allah berfirman, "Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa ya di muka bumi ya menjadi pemimpin ya dan lain sebagainya, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?" Ini sangat bahaya anak-anak ya. Allah menyandingkan ya orang-orang yang berbuat kerusakan dengan orang-orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Ya, dua-duanya adalah dosa yang sangat besar ya. Jadi seorang mukmin ya ketika berkuasa, ketika menjadi orang besar, janganlah melakukan kedua hal ini. Ya, dan sekarang banyak yang kita lihat anak-anak. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah berikan kita pemimpin-pemimpin yang bagus ya. Amin ya rabbal alamin. Banyak orang-orang yang baru mendapat sedikit dari kekuasaan ya, baru bergelar tinggi, berpangkat tinggi ya, malah tidak menjalankan amanah, sebaliknya berbuat kerusakan di muka bumi ya. Lebih dari itu banyak juga ya yang diantara mereka memutuskan hubungan kekeluargaan ya. Semoga kalian ini kelak ya menjadi pemimpin ya yang senantiasa menyambung tali silaturahim ya dan amanah ketika menjadi pemimpin ya. Amin ya rabbal alamin. Ini bahaya anak-anak, bahaya. Bahkan Allah sudah mewanti-wanti, Allah sudah mewaspadai kita dari hal-hal seperti ini. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW bersabda, nah ini sedikit, ini ayatnya kalau tidak bisa menghafal ayat, minimal kalian hafal hadisnya. Ya, Nabi bersabda, la yadkhulul jannata qati'u rahimin. Ya. Artinya tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Ya, cukup hadis ini anak-anak, hadis yang singkat ini ya menjadi pertanda ya bahwasanya memutus tali silaturahim adalah perkara yang sangat bahaya, besar dosanya. Bagaimana tidak ya, Allah menghalangi memutuskan silaturahmi ya, menghalanginya dari masuk surga. Berarti kalau tidak masuk surga tempatnya di mana? Neraka, wal iyadu billah. Oke. Demikian ya, jadi sudah selesai pelajaran kita hari ini ya. Seperti biasa Ustadz akan tampilkan khulasah, ringkasan materi ya. Jadi kalian bisa mengambil poin-poin penting dari materi tadi di satu halaman ini ya. Yang pertama adalah balaslah keburukan dengan kebaikan dan sabar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya ringkasannya, memutus silaturahim dengan kerabat ya. Siapa kerabat? Yang kita sebutkan di awal tadi, ingat siapa itu kerabat ya. Adalah dosa besar anak-anaknya. Kenapa itu dosa besar? Yang pertama, karena itu mendatangkan murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Seperti dicerita di awal tadi ya. Seakan-akan mereka menggenggam bara api ya. Ini bahaya, Allah murka, azab Allah Subhanahu wa taala. Dan dicerita lagi tadi apa yang dikatakan? Rahmat kasih sayang Allah tidak akan turun. Ini bahaya. Kemudian yang kedua, melanggar perintah Allah. Iya, jelas. Ya, Allah di banyak Al-Qur'an ya, di banyak ayat memerintahkan kita untuk senantiasa menyambung silaturahim ya. Sedangkan kita langgar dengan memutusnya, maka ini sangat berbahaya. Kemudian yang ketiga, ya, menyakiti dan berbuat kezaliman. Iya, orang yang memutuskan tali silaturahim pada hakikatnya ia menyakiti orang lain dan berbuat kezaliman. Ya, ini bahaya anak-anak. Tidak boleh. Ya, berbuat kezaliman itu adalah perkara yang sangat berbahaya ya, berbahaya sekali. Kemudian Nabi Muhammad SAW membencinya. Lihat, ketika Allah dan Nabinya membenci sesuatu perbuatan, maka tentu itu adalah perbuatan yang sangat berbahaya ya, sangat tidak baik. Kemudian yang kelima, memutus silaturahmi itu sangat bahaya atau dosa besar ya, karena menghalangi datangnya kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja ya. Jadi seperti biasa ya, tugas kalian ya sama dengan akidah kemarin ya. Kalian tulis ringkasan itu saja tadi ya. Tulis ringkasan itu saja di buku, di kitab kalian ya, dan itu disimpan, jangan difoto. Ustadz akan periksa ketika balik ke pondok besok ya. Dan kalau bisa kalian fahami ya, tulis dan difahami, kemudian disimpan, dijaga dan diamalkan anak-anak ya. Oke,
Barakallahu fikum jami'an ya. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat ya untuk diri kita dan orang lain ya. Amin dan ya rabbal alamin, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kita tutup ya, kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.